Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulya rabbi zidni ilma wa rabbi sholli sadri wa yassirli amri amin ya rabbal alamin. Sudah, terima kasih Bianca. Sekarang saya move on berarti. Saya. Saya juga ke-mute. Miss Maya mau mengabsen dulu semuanya di sini satu per satu. Oke. Silakan diaktifkan kameranya ya. Mau diabsen nih, saya mau absen. Oh, Atreya hadir ya. Bianca hadir, Kaisa hadir, Rashika hadir, ada Rafan, ada Fatan, ada Faira. Hello Faira, mana wajahnya? Show me your face, oke. Ada Adi, ada Nazifa, Amar, Mirza. Oh, Mirza lagi pakai celana. Iqbal, Fahri, ada Afifah. Afifah mana kameranya sayang? Ada Ferdika. Ya. Ada siapa lagi nih? Ragif diaktifkan kamera. Ada Iqbal, oke. Ya, semuanya kita akan mulai ya. Coba Afifah belum ada kameranya nih sama Ragif. Saya mau lihat keadaannya. Ada Rasika cantik. Yuk, kita mulai ya. Sudah misalnya absen. Sekarang kita mulai. Oke. Siap ya? Oke. Teman-teman, pertama peraturannya adalah selama pembelajaran, teman-teman meng-mute Zoom-nya. Nanti kalau sudah misalnya boleh bicara, teman-teman bicara. Ya, oke? Di-mute-kan dulu semuanya ya. Oke. Sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Siap ya? PR-nya udah disiapkan ya, buku tulisnya ya. Mana buku IPS-nya? Yang halaman 7 dikasih lihat dulu ke Miss Maya. Ya, dibuka kayak gini. Saya kan ini, lihat kayak gini. Ya, misalnya ya. Dah. Miss Maya mau foto. Buku tema apa? Buku apa, Bu? Ya, di buku tema 3 halaman 7 yang kemarin. Oke ya. Yang baru masuk silahkan diaktifkan kameranya ya. Amar. Yang halaman 7 yang mana, Bu? Nggak lihat videonya Bianca kemarin. Halaman 7. Ada kan teman-teman ya? Ada ya? Aku udah ngirim ke Ibu, saya ya. ada tema 3. Nazifa nggak ada. Ya, nanti akan di follow up ya ke Pakis ya. Tema 7 yang itu yang di buku pesona itu. Iya, halaman 7 bukan tema 7. Halaman 7 tema 3. Halaman 7 tema 3. Oke ya. Tapi aku lagi pakai tab-nya. Hah? Tapi aku lagi pakai tab, tapi aku udah ngirim ke Miss Maya. Iya. Oke teman-teman, Bianca, itu kan PR-nya di buku tulis. Bianca lihat nggak videonya kemarin? Nah, tidak ditutup. Nah, berarti Bianca belum nonton video Miss Maya pembelajaran pekan lalu. Yang lain Yang tadi ya, Bu?
Ya. Tentang padi. Bukan tentang padi, halaman 7 tentang daratan, lautan, dan pantai. Oke ya, Miss Maya buat dulu semuanya. Halaman berapa? Yang sudah mengerjakan tugasnya, silahkan diangkat halaman 7 kemarin. Sudah? Nggak ada yang ngerjain? Mana ini buku tulis halaman 7? Aku udah ngerjain. Diangkat buku PR-nya, diangkat. Nah, buku tulisnya diangkat. Oke, sudah. Saya foto. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai. Yang tentang apa? Tolong di-mute ya. Tolong di-mute. Semuanya di-mute. Oh iya. Atreya. Di-mute dulu Atreya. Miss Maya, yang itu kan ya Miss ya, yang halaman 7 ya. Iya sayang. Yang lain tolong di-mute dulu ya. Miss Maya akan share di sini kok. Tolong di-mute semuanya. Tolong kerjasamanya teman-teman. Tolong kerjasamanya untuk mematikan speakernya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke halaman 7. Oke. Ini kemarin sudah Miss Maya kasih lihat di video. Itu halaman 7 dikerjakan di buku tulis. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah mengerjakan. Saya udah mah. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan bahas ya. Kemarin sudah melihat videonya, sekarang teman-teman kita bahas. Sekarang carilah dari berbagai sumber, mulai buku, majalah, atau media yang lainnya tentang dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kemudian istilah kolom berikut ini. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, jika ada video bu gurunya atau pak gurunya, kalau ada tugas dikerjakan. Meskipun tidak dikumpulkan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita mulai. Oke, kita masuk ya. Kelihatan nggak? Bentar ya, ada gangguan. Nah, ciri-ciri pantai dan ada pertama kemarin kita bahas tentang ciri-ciri pantai ya. Ciri-ciri pantai apa teman-teman kemarin? Pertama dataran tinggi dulu. Dataran tinggi ciri-cirinya adalah memiliki apa? Udara yang kalau di dataran tinggi gimana? Sejuk, segar. Nah, kemudian dataran tinggi itu cenderung mohon maaf ya, serius dulu ya. Nah, dataran tinggi itu berada di 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Nah, jadi dia itu tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di permukaan laut 500 meter di atas permukaan laut. Nah, berarti adanya di pegunungan. Nah, udaranya cenderung sejuk, dingin. Nah, makanya kalau kita bilang ciri-ciri, apa sih ciri-ciri itu gitu ya? Ciri-ciri itu adalah ciri-ciri itu adalah sesuatu yang menggambarkan seseorang. Menggambarkan seseorang. Jadi misalnya nih,
Bagaimana ciri-cirinya Miss Maya? Oh, Miss Maya itu kulitnya sawo mateng gitu ya. Terus oh Miss Maya itu uh, orangnya kecil misalnya. Nah, itu ciri-cirinya. Kerjaannya guru itu ciri-ciri. Berarti sekarang kita menggambarkan ciri-ciri tentang uh, dataran tinggi. Nah, pertama, berada 500 meter di atas permukaan laut ya. Teman-teman ingatin, 500 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kedua, berudara kan sejuk atau dingin ya. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman ingat-ingat, kalau kita menuju ke arah puncak, itu tanahnya subur, banyak pohon-pohonan, ya nggak sih? Nah, itu menunjukkan bahwa uh, tanda tanda itu tanah yang subur. Nah, sekarang itu ciri-cirinya. Nah, sekarang yang kedua, manfaat dari dataran tinggi. Apa manfaatnya? Manfaatnya tadi, oh dia ini nih jadi dataran tinggi, berarti manfaatnya apa gitu. Manfaatnya adalah dataran tinggi itu bisa digunakan sebagai uh, hotel, villa, penginapan, begitu juga hiburan ya sebagai objek wisata. Teman-teman dari daerah kota, dari Jakarta, dari Bekasi pergi ke puncak mau dapat udara yang seger. Pergi deh ke puncak, ke kebun teh gitu ya, ke Cimori, bener gak sih? Nah, itu adalah tujuan teman-teman ke sana ya. Nah, terus, kemudian ada apa lagi di situ? Nah, sekarang manfaatnya. Jadi objek wisata pegunungan. Yang kedua tadi sebagai tempat penginapan, penginapan hotel, villa banyak ya, begitu ke jalan tuh, pila 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 katanya gitu ya. Nah kemudian ada apa lagi? Ada uh, peternakan kuda ya kan, kelinci. Bahkan dekat daerah puncak itu ada sate kelinci ya. Terus habis itu ada juga sapi, kambing juga bisa. Kemudian ayam juga bisa diternak di daerah itu. Nah, sekarang pekerjaan, mata pencaharian atau pekerjaan apa yang cocok untuk orang yang uh, tinggalnya di daerah yang tinggi, daerah pegunungan. Tadi kan ciri-cirinya 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian uh, udara kan dingin, dimanfaatkan sebagai objek wisata gunung. Terus yang kedua, jadi pengolahan villa atau penginapan atau hotel. Nah, kira-kira kerjaan apa di sana? Ada pertanian ya, ada itu pertanian yang paling sering kita temui itu adalah kebun teh, petani teh, petani strawberry di Cibede. Kalau ke Cibede pasti teman-teman belinya uh, apa namanya? Belinya pasti bawa oleh-oleh ke strawberry, sayur-sayuran, besar-besar bagus-bagus di sana ya. Nah kemudian ada apa lagi? Uh, ada peternakan susu ya kayak di Sumor gitu. Jadi kira-kira mata pencahariannya apa di daerah dataran tinggi? Nah, mata pencaharian itu pekerjaan. Satu, berarti petani teh. Dua, petani stroberi. Tiga, petani sayur mayur. Yang keempat, sebagai karyawan hotel. Yang kelima, sebagai apa lagi? Pemandu wisata daerah pegunungan ya. Banyak deh ya. Nah, sekarang kita pindah ke kota rendah. Kota rendah, bagaimana ciri-cirinya? Satu, 200 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi kan 500 meter, hutan tinggi, kalau di rendah 200 meter di atas permukaan laut. Nah, terus apalagi udaranya panas ya, di sana panas, di dataran rendah. Hangat juga boleh. Nah, kemudian eh, dapat dimanfaatkan sebagai apa? Dimanfaatkan sebagai pertanian.
Nah, dapat dirasakan sebagai pertanian. Tolong yang sudah masuk yang keluar dulu ya, karena kita. Nah, kemudian manfaatnya tadi, kalau rendah itu jadi perkotaan, pusat perkotaan. Contohnya misalnya Jakarta terendah, jadi ibu kota, jadi pusat pemerintahan. Kemudian apalagi dijadikan sebagai tempat perkantoran, perumahan, residen, geria gitu ya, ada kompleksan perumahan. Nah, kemudian dijadikan perkantoran dan juga mall, pusat pembelanjaan. Itu ada gedung-gedung bertingkat, itu adanya daerah terendah karena tanahnya bagus fondasinya. Kalau dataran tinggi, kalau kebanyakan gedung bertingkat nggak bagus ya fondasinya ya. Nah, kemudian bisa juga jadi pertanian, bisa. Nah, itu namanya di daerah Kerawang itu sebagai lumbung padinya Indonesia. Itu jadi sawah yang luas membentang. Peternakan bisa nggak? Bisa. Ternak sapi juga, ternak kambing, ternak ayam ya. Ternak bebek bisa di dataran rendah. Sekarang mata pencarian penduduknya. Pekerjaannya apa? Nah, biasanya karena dimanfaatkan sebagai perkotaan, perkantoran, pusat ibu kota, pusat pemerintahan, maka para masyarakat di sana bekerja sebagai satu karyawan bank misalnya, karyawan PNS ya, atau misalnya sebagai penjaga toko di mal-mal. Kemudian apa? Pemilik perumahan, ya kan? Nah, jadi itu pekerjaan yang ada di daerah. Petani juga bisa, petani padi gitu ya, petani sayur mayur juga bisa, atau peternak sapi, peternak kambing juga bisa. Cuma lebih sering dataran rendah itu jadikan pusat perkotaan. Kemudian sekarang kita lihat pantai. Pantai, masih ingat ya? Pantai adalah batasan antara daratan dan lautan. Jadi, pantai itu ciri-cirinya apa? Satu, pasti dekat laut. Kedua, tanahnya berpasir, boleh. Yang ketiga, udaranya pasti panas. Yang keempat, banyak angin. Ya kan? Karena kalau kita di pantai, coba di baju kita ketiup-tiup pasti dengan angin. Manfaat dari pantai. Pemanfaatannya. Apa pemanfaatannya? Satu, pantai itu biasanya dimanfaatkan untuk nelayan mencari ikan. Atau jadi pelabuhan. Kayak Tanjung Priok ya, pelabuhan. Terus yang ketiga, sebagai petani garam membudidayakan garam. Ya, dari air laut yang dikeringkan. Nah, kemudian ada pemilik usaha atau usaha apa tuh? Seafood ya, es kelapa. Nah, itu ada di situ. Dan juga pastinya sebagai objek wisata seperti di gunung. Kalau di gunung tadi objek wisata gunung, kalau di pantai objek wisata pantai seperti Bandana Boot dan lain-lain gitu ya. Itu ada di pantai. Snorkeling gitu dan lain-lain. Nah, itu jadinya pemanfaatannya. Sekarang apa sih mata pencariannya di pantai? Tadi udah dikasih tahu manfaatnya untuk untuk apa namanya? Nelayan gitu ya. Berarti kan dia di laut ya, nelayan. Apalagi tadi penjual es kelapa, terus penjual makanan laut, terus ada juga ada villa nggak situ? Ada juga ya dekat pantai. Kemudian juga ada petani garam. Oke, nah itu pekerjaannya. Sekarang, saya mau mengetes nih teman-teman. Kira-kira teman-teman paham nggak ya? Sekarang peraturan adalah teman-teman mengechat jawabannya, di chat ya, di situ jawabannya. Namun chatnya yang sopan ya, tidak mengechat di luar dari jawabannya. Misalnya akan ambil nilai. Pertanyaan yang pertama adalah, teman-teman paham nggak sih ini? Boleh tanya deh sebelumnya. Atau yang paham silakan angkat. Ya, siapa yang mau nanya? Ya sayang. Itu privat apa khusus private ke Miss Maya chatnya? Enggak, chat ini saya di Zoom meeting. Chatnya di Zoom meeting ya. Ada kan yang buat chat ya? Ada ya? Ada ya? Iya, tapi itu private ke Miss Maya enggak? Enggak, itu tuh semua teman-temannya. Oh ya. Oke ya, dari baca. Oke ya, 1, 2,
3. Siap ya? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebutkan ciri-ciri dataran tinggi. Kita akan chat 1, 2, 3. Ya, siapa chat duluan yang masuk ya? Waktunya dimulai sekarang. 1 menit. Cak ya? Dataran tinggi. Cirinya apa? Ayo. Ya, apa, Miss? Ciri-ciri dataran tinggi. Apa ya? Apa ya? Gunung. Nama ibu tuh apa, mau dicat? Miss Maya, itu ada SDT Buah Hati 2 sama tab. Langsung saja chatnya di grup aja nggak apa-apa. Langsung aja di sininya di Zoom-nya langsung aja. Nah ya, sekarang Miss Maya baca nih. Ada nih, beriklim sejuk. Bukan iklim ya, berudarakan. Udaranya sejuk ya, Afifah bener lah. 500 meter di atas permukaan laut ya. Rafa yang jelas ya. Oke, udah ada 2 orang nih. Kira juga sudah udaranya lebih dingin. Ya. Amar ketinggalan ya. Berarti sudah ada 3 nih. Afifah, udaranya sejuk ya. Nah, terus Kira juga udaranya dingin. Rafan 500. Nah, caranya subur ya. Subur. Saya benar nih. Saya mohon di mute. Di mute ya. Misalnya sudah biar kondusif ya. Mohon di mute ya. Di mute ya, tolong ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Banyak pepohonannya Nazifa, ya. Oke, diem Bismillah lagi ngomong. Oke, dingin 500 meter. Nah, tolong ya, 500 meter di atas permukaan laut. Jangan 500 meter doang, 500 meter di atas permukaan laut ya, 500 meter atau tinggi. Ya, 500 meter. Ya, semuanya ya, Ferdika semuanya Kaisa benar, tapi ditambahkan lagi ya, 500 meter di atas permukaan laut. Tinggi ya, benar. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siap ya. Sebutkan manfaat dari dataran rendah. Ya, Miss Maya mengecek. Waktunya dari sekarang. Ya, Ferdika cepet banget. 200 meter ya permukaan laut. Ya, benar. Ferdika nih. Ya. Perumahan masyarakat. Boleh. Dan tadi apa? Manfaat dari dataran rendah. Pemanfaatan dataran rendah. Ayo, siapa lagi? Yo, Rafan jangan 200 meter doang, 200 meter ya ke permukaan laut. Pusat perkantoran, ya bener tuh. Ferdika. Gitu. Ya. Bianca, ya Faira, benar. Toko, Bu. Toko, ya boleh. Atau pusat pasar boleh juga ya. Perbelanjaan boleh juga. Tempat petani. Sebagai pertanian ya, Mirza ya. Iya, betul. Ya, pertanian. Perkebunan, Bu. Kebun. Kebun, sekolah. Pasar, sekolah, ya kebun, boleh perkantoran, mall, bener tuh ya. Bianca bener, Ferdika bener. Peternakan Banyak bener. Ya, benar. Peternakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah habis. Sekarang, terima kasih sudah menjawab. Biasanya sudah catat. Oke, sekarang pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir adalah... Oke, pertanyaan ketiga adalah sebutkan mata pencaharian di daerah pantai. 1, 2, 3. Silakan di chat. Rafan, sekali lagi mohon fokus ya, tidak main Minecraft. Sekali lagi Miss Maya bilang, tidak ada yang bermain. Penjaga pantai. Ya, nelayan, penjaga pantai boleh. Oke. Petani garam. Oke, sudah apa lagi? Petani garam ya. Petaninya petani garam benar ya. Jangan petani aja, petani apa tuh? Petani garam gitu ya.
Rich God. Miss Maya, petani tambak. Boleh. Oke ya. Nah, sekarang 10, Maya kalau ngomong itu agak gedean dikit, nggak dengar. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya, penjual es kelapa. Benar tuh Faira. Ya, benar banget Cira. Petani garam wisata. Iya, pedagang garam. Oke, benar semua ya. Tepuk tangan semuanya. Keren. Sekarang kita lihat ke berikutnya. Materi berikutnya ya. Sudah paham ya ini ya? Sudah beres ya? Misalnya anggap sudah beres. Lanjut sekarang kita ke nah ini dia. Halaman 11. Nah, masih ingat ya kemarin kita belajar tentang ini. Sebenarnya cuma ingatin lagi. Setiap butir padi mengandung sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setiap butir padi yang kita makan sebenarnya melalui proses yang panjang. Mari kita belajar mengenal proses sebuah makanan agar kita lebih menghargai makanan dan lebih bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, lihat padi menjadi nasi supaya bisa kita makan itu banyak banget prosesnya. 1, petani mengolah tanaman. Ya. Kemudian petani menanam padi 1 sampai 7 hari. Nih, tadi aja petani mengolahnya sampai mohon tidak ada yang mengechat di luar jam untuk ngechat ya. Oke, Fatan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap fokus ya. Tidak ada yang chat. Menggiling padi. Nah, sekarang kita lihat di pekan kedua ada petani yang sedang menanam padinya. Ingat ya, padi itu kalau kita pernah pergi ke Ciseeng, kan tanam itu kan padinya sudah sebesar rumput ya, bukan dari benih-benihnya, bukan dari biji-bijinya. Nah, jadi padi yang ditanamkan itu ke sawah, nah telah diolah dulu tanahnya selama 7 hari, kemudian ditanam juga selama kurang lebih 7 hari. Proses ketiga, petani merawat, itu di hama-hama disingkirkan, rumput-rumputnya ya, dirawat tanahnya, airnya ya. Nah, selama 3 sampai 4 bulan atau 110 sampai 130 hari. Ingat ya, 110 sampai 130 hari. Petani memanen, baru bisa dipanen. Setelah 110 sampai 130 hari baru bisa dipanen. Nah, kemudian petani menjemur dan menggiling padi. Nah, itu waktunya bisa 1 harian sampai 7 hari makan. Kemudian petani menjual berasnya dan ibu masak dulu tuh berasnya di Magiger ya, Magicop segala macam. Nah, kemudian barulah menjadi nasi yang kita makan. Jadi proses sangat panjang ya. Kita baca bareng-bareng ya. Tahap 1, mengolah dulu tanahnya, dipacul, dibajak gitu ya. Selama 7 hari, kemudian baru menanam padinya. Kemudian baru deh dirawat 110 sampai 130 hari. Kemudian baru dipanen. Lalu belum selesai. Masih dalam bentuk gabah. Itu harus digiling dulu. Barulah menjadi beras, dijual, dibeli dulu sama ibu kita, dimasak dulu, baru dinasi. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan buat kita ya. Jangan tanya nih, Fatan gitu ya, kenapa kemana nasinya nggak habis gitu ya. Rafan, kenapa nasinya kemarin nggak dihabisin? Nah, sama Allah tanya satu di akhir. Karena kita telah membuang-buang nasi ya, karena proses sangat panjang dari nasi.
Oke, ingat ya. Sekarang pertanyaannya adalah langsung jawab ya. Berapa hari petani merawat padi baru boleh dipanen? 1, 2, 3. Ya. 130. Ya, Rafan juga benar ya. Amar juga benar. Oke, good job. Ya, Rafan sama Amar ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Sebelum menanam tanahnya diapain dulu? 1, 2, 3. Sebelum menanam padi, tanahnya diapain dulu? Diapain? Ditanam. Sebelum tanam padi kok tanahnya diapain? Dicangkul. Bajak, ya, digemburkan, dipacul, ya benar ya, diolah ya pokoknya. Ini pinter kelas pasangan, good job. Ya, ujiannya bisa. Selamat buat teman-teman semuanya. Oke, sekarang adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke PKN? Mau tanyakan? Tadi yang pertama jelas, paham tadi tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, paham? Miss. Paham, oke. Nanti kalau keluar soal misalnya berada di permukaan berapa meter kah dataran tinggi, jawabannya berapa? 500 di atas permukaan laut. Ingat ya, 500 meter di atas permukaan laut. Kalau daratan berapa meter? 200 meter. Di atas permukaan laut. Kemudian, pantai itu pengertiannya apa pantai? Pantai? Pantai. Batasan antara laut. Iya, Kaisa itu ya? Kaisa ya? Ya, perbatasan antara lautan dan daratan. Keren. Oke. Daerah yang dimanfaatkan sebagai pusat perkotaan atau pusat pemerintahan. Kenapa? Dataran rendah. Yes, good job. Yang dimanfaatkan untuk perkebunan strawberry, perkebunan teh. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Pekerjaan yang masyarakatnya sebagai nelayan, sebagai petani garam. Pantai. Good job. Gabah sebelum menjadi beras diapain dulu? Giling. Giling. Ya, sekarang Miss Maya mute lagi. Teman-teman sudah pintar semuanya. Oke. Jadi adik kalau mau dalam Kita kembali ke di mute pun. Oke, sekarang kita kembali lagi dari mute ya. Oke. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Ini dia. Oke, sekarang kita lihat pelajaran PPKN-nya. Nah, ini dia. PPKN-nya. Perhatikan gambar berikut ini ya teman-teman. Lihat, ada 3 orang yang melakukan kegiatan berbeda-beda. Yang pertama, si A, si Siti ya, itu ya, dia menanam tumbuhan tanaman langsung ke tanah gitu ya. Nah, yang kedua, dia merawat tanaman di pot. Yang ketiga, dia menebang pohon. 3 ya, lihat ya. Teman-teman bisa lihat. Sekarang kita fokus ke pertanyaannya. Pada gambar di atas, apa yang mereka lakukan? Nah,
Yang A tadi sudah bisa bilang ya, menanam pohon di tanah langsung. Yang B dia merawat tanamannya. Nah, itu di pot. Yang ketiga dia menebang pohon. Lihat ya, saya akan jelaskan dulu di sini. Pohon itu satu aja misalnya jelasin dulu ya tentang tanaman dulu. Ciptaan Allah yang namanya pohon, tanaman. Teman-teman bayangkan ya, Allah menciptakan pohon itu satu dengan segala keluar biasaan Allah SWT. Mengapa? Karena daunnya itu bisa mengeluarkan oksigen yang baik untuk kita ketika kita bernafas. Dan daunnya itu menghirup karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis ya. Jadi gini, gampangnya simpelnya adalah daun-daun itu mereka mengeluarkan oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Kan teman-teman tarik nafas, coba 1, 2, 3, tarik nafasnya. Nah, yang teman-teman tarik itu adalah oksigen yang dikeluarkan oleh daun dari tanaman. Nah, sekarang teman-teman menghembuskan nafasnya. Yang teman-teman hembuskan namanya karbon dioksida. Nah, itu yang dihirup oleh pohon. Jadi, pohon dan kita tidak pernah bertukar udara. Ya. Kalau kita nggak rebutan nih. Aku mau nafas rebutan sama pohon. Enggak, Allah Maha Besar. Pohon mengeluarkan oksigen, kita menghirup oksigen. Kita mengeluarkan karbon dioksida, pohon menghirup karbon dioksida. Teman-teman sekarang lihat lagi sekali lagi ya, perhatikan. Bayangkan jika oksigen itu berwarna pink dan karbon dioksida berwarna hijau. Setiap kita nafas, kita akan mencari mana nih yang warna pink yang kita nafasin. Mana nih yang karbon dioksida yang bekas kita nafas warnanya hijau. Maka kita tidak bisa melihat karena akan penuh nafas-nafas orang di sekitar kita. Makanya Allah Maha Besar, Allah buat udara itu menjadi berwarna transparan atau bening. Dan kita nggak pura-pura memfilter atau menyaring yang mana karbon dioksida, yang mana oksigen. Dengan sendirinya hidung kita bisa memfilter yang mana oksigen, mana karbon dioksida. Hebat banget ya Allah SWT. Bukan hanya itu dari pohon cuma satu ya, dari daunnya. Sekarang yang kedua kita bahas tentang akarnya. Akarnya itu bisa menyimpan air dan menahan tanah sehingga mengurangi mencegah terjadinya longsor, tanah longsor, mencegah terjadinya banjir. Nah, bayangkan jika si Bapak C ini menebang pohon, kita maka akan kekurangan oksigen untuk bernafas. Kita maka akan bahaya karena apa? Akan ada bencana banjir dan juga bencana tanah longsor jika si Bapak menebang pohon itu tanpa bertanggung jawab. Apa namanya? Illegal logging. Nah, bayangkan teman-teman, pohon sebesar itu bisa butuh waktu puluhan tahun loh untuk bisa menjadi besar. Dengan anaknya si Bapak itu nebang-nebangin, masuk dalam truk, kemudian dia buat mebel, dia buat usaha kertas segala macam. Boleh, asal si Bapak itu menanam kembali atau menggunakan secara batasan. Ini enggak tanaman menebang-nebang dari pohon, dari hutan, terus kemudian hutannya sudah gundul, sudah botak, dia pergi aja, dia bertanggung jawab. Ya, sekarang siap-siap dengan pertanyaannya. Di chat ya. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Gambar A, gambar B, gambar C. Lihat ya, yang gambar B itu dia merawatnya tapi dalam pot ya, tidak di tanah. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Yang A, B, C. Dia memeliharanya, menyiramnya, nyiram bunga. Yang A nanam ya, yang C dia Cambe. Nah, sekarang teman-teman coba, sekarang kita fokus ke gambar A. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan? Gambar A, dampaknya apa? 1, 2, 3. Menanam. Ya, dampaknya. Dampak itu nggak apa? Hasilnya, pengaruhnya. Kalau dia nanam, apa hasilnya buat kita? Dampak itu pengaruhnya. Sekarang dengan adanya si gambar A, orang menanam, apa pengaruhnya? Oke ya, 1, 2, 3. Silakan. Di chat. Dimulai dari sekarang. Bertambah oksigen. Ya, bertambahnya oksigen. Ya, oksigen bagus. Siapa yang chat? Kita bisa lihat. Belum ada yang chat?
Dapat oksigen, ya. Kita mau oksigen apa lagi? Mencegah apa? Tadi terjadinya apa? Kalau ada pohon, bisa apa? Mencegah terjadinya apa? Bencana apa? Mencegah terjadinya bencana apa, yuk? Longsor, ya. Ini Amar, ya. Siapa lagi nih? Afifah, mencegah oksigen. Banjir, Bu. Iya, mencegah banjir. Ya, keren. Bismillah, masih tunggu di chatnya ya. 10, Bu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Sekarang gambar B. Nah, dia merawat tuh. Dia kasih air. Kira-kira apa dampaknya untuk lingkungan? Ya, pengaruhnya. 1, 2, 3. Tanaman menjadi sehat. Tanaman menjadi sehat. Apalagi? Kalau udah sehat, tanamannya bisa apa? Agar tanamannya tumbuh dengan sehat. Besar, sehat. Menghasilkan oksigen yang bagus, yang banyak ya. Kan daunnya banyak tuh ya. Oke. Pinter-pinter banget. Nah, sekarang yang C, waktunya 2 menit. Apa dampaknya dari penebangan pohon secara bebas? 1, 2, 3. Ayo, siapa? Oksigen menjadi terkurang. Iya, apalagi? Saya gerem banget. Tidak ada udara. Tidak ada udara oksida. Iya. Apalagi? Amar ikutin aku mulu. Terjadi apa, ayo? Terjadi apa? Longsor banjir. Banjir. Ya, apalagi? Apalagi? Tidak bisa mencegah longsor. Tidak tahu saya, Bu. Rasika, coba serius sayang ya. Komen yang bagus saja ya. Terima kasih. Nah, sudah? Iya, menyebabkan kebakaran hutan boleh juga ya. Boleh juga, karena kan jadi panas. Bener nih. Ini bener banget deh. Pizza, bentar nih. Jadi panas. Miss Maya, kalau misalnya gunung itu bisa nggak Miss Maya menyebabkan kebakaran gunung? Bisa, karena kan dia panas ya, bener nih. Kan panas, jadinya udara daun merembet kemana-mana. ya, jadinya kebakaran hutan. Benar ya, sudah ya. Oke, ini semua menjadi kurang oksigen. Oke, good job, berarti pintar semua ya. Ragi, terima kasih sudah menjawab. Mirza, ya benar, sudah ya. Sekarang kita lihat di bawahnya pertanyaannya. Apa yang harus kamu lakukan ketika melihat tindakan mereka? Melihat si A itu, apa yang kita lakukan? Melihat si A. Ayo, jadi mau ngapain kita? Contohnya. Mencontohnya, apalagi? Ayo yang lain, Ferdika, Aisyah. Ayo. Contohnya doang coba ulang lagi. Membantunya, boleh nggak? Melihat si A, apa yang kita lakukan? Membantunya. Iya. Terus sekarang, yang B, apa yang kita lakukan melihat dia? Apa yang harus kita lakukan ketika melihat dia? Melihat si B itu nyiram bunga. Contohnya, jangan memotong pohon sembarangan. Membantunya ya. Karena itu hal yang baik. Nah, sekarang hal yang baik ya benar. Mengapresiasi, menolongnya ya benar. Membantunya, mau aku bantu gitu ya. Sekarang yang C, Bismillah gerem tuh sama dia. Apa yang kita lakukan kalau ketemu yang C? Kita apain? Jangan memotong pohon sembarangan. Berarti kita menasehatinya ya, menegurnya ya. Jangan motong sembarangan, enak aja. Apalagi? Nah, untuk yang besok kita laporkan ke kemana? Ke polisi. Polisi hutan. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan, ya. Pokoknya kita laporin. Ini ada orang ini nebang pohon sembarangan, nggak sopan ya. Oke. Sekarang kalau kalian jadi presiden, anggap ya, sama semua jadi presiden. Apa yang dapat kamu sarankan buat si A?
Kalau kamu jadi presiden, apa yang kamu sarankan buat si A? Yang mau kamu bilang buat si A? Ya tanamin terus. Tanamin terus, bagus. Apa lagi? Lagi mau jawab tuh. Yang B diapain yang B? Disiram terus sampai subur. Kita harus mencontohkan yang baik. Ya, masyarakat mencontohkan yang baik, benar. Sekarang yang C. Yuk, teman-teman sebagai presiden, apa yang teman-teman lakukan buat yang C? Jangan tidak boleh memotong pohon. Menebang ya, bukan sembarangan. Menebang pohon sembarangan karena nanti kita nggak punya oksigen lagi. Apalagi dipenjarain ya kata Ferdika ya. Sarankan tahu ya. Oke. Sekarang Ismaya itu semuanya ya. Penjara 100 tahun. Denda. Didenda. Iya, pinter deh pokoknya semuanya ya. Oke, good. Denda 100 miliar. Aduh, iya benar tuh, benar banget. Oke, saya mute dulu ya. Di mute. Oke. Jadi teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini ya tentang IPS dan PKN. Nah, PKN tadi ya, sebenarnya senang teman-teman berpartisipasi dengan baik di chat dan juga dengan via voice juga bagus banget. Nah, sekarang teman-teman kita review lagi tadi sedikit tentang IPS-nya tadi ya, tentang pokoknya kita fokus 3. Ke depan kita akan belajar lagi, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Ya, itu adalah permukaan bumi yang Allah berikan, yang insya Allah ada komplit di Indonesia. Dan masih baik ya. Teman-teman harus menjaganya. Nah, teman-teman tadi, ciri-cirinya dataran tinggi, ingat ya, ingat. 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian berudarakan sejuk. Manfaatkan sebagai penginapan, objek wisata gunung, enak ya para layangan tuh di gunung, enak banget di puncak ya. Kemudian pendakian gunung boleh juga. Nah, perkebunan teh, perkebunan strawberry, peternakan kuda ya, peternakan sapi dan lain-lain. Nah, kemudian apa pekerjaannya? Lihat tadi manfaatnya. Kalau jadi perkebunan berarti pekerjaannya petani, bukan pekebun ya, petani strawberry, petani sayur, petani teh, karyawan hotel, apalagi penjual wedang, boleh penjual jahe, penjual jagung bakar, boleh yang ada yang kalian lihat yang ada di puncak apa aja ya. Nah, kemudian dataran rendah 200 meter di atas permukaan laut. Nah, itu jadi pusat pemerintahan, ibu kota, perumahan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah tadi pegawai kantoran, ya, petani padi dan lain-lain. Nah, pantai perbatasan antara lautan dan daratan. Nah, itu udaranya panas, berangin ya, sama seperti rendah, udaranya panas. Kemudian dimanfaatkan untuk pertanian garam, dan kemudian nelayan pelabuhan, ya. Terus kemudian pekerjaannya nelayan, petani garam dan lain-lain. Oke, sekian dari Miss Maya. Semoga teman-teman ajak ibunya, ayahnya, keluarganya untuk menanam tumbuhan di rumah ya. Kalau bisa tuh pohon-pohon bisa seperti pohon rambutan, pohon mangga, pokoknya pohon-pohon tanaman hias. Pohon kecil, Bu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau mungkin bahannya sempit ya, cuma ada boleh pakai pot-pot. Yang penting karena apa? Pohon tadi akan memberikan oksigen buat kita. Oke teman-teman, paham? Paham? Paham ya. Oke. Sekarang silakan. Ya sayang. Kalau aku nanam daun pandan. Ya boleh juga, itu manfaatnya banyak. Kalau kita mau bikin kacang hijau, kan pakai gitu-gituan. Maya, aku nanam daun pandan, tapi udah hilang. Tanam lagi ya. Bunga-bunga. Gara-gara rumahnya dibangun, jadi Maya, aku pengen tanya saya. Boleh. Apa Kaisa?
Jawaban tebak-tebakan waktu itu apa? Oh iya, tebak-tebakan waktu itu. Ya, saya lupa mah. Terima kasih Kak Isa. Gini ya, ini saya suka banget ya. Tambah waktunya nggak apa ya sebentar teman-teman. Kemarin kan gini pertanyaannya. Di sebuah rumah ya ada seorang suami istri yang punya 3 orang anak. Ya kan? Anak perempuan. Ya nggak benar ya teman-teman? Ya, benar. Tiga anak perempuan. Setiap anak-anak mempunyai satu laki-laki. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 6. Ah, Miss Maya. 4. Bisa. Miss Maya jumlahnya 4. Bisa 4, Miss. Wait. Miss Maya 3 tambah 1 ya, Bu. Bisa 4. Dengar ya, tadi fokus ya. Seorang suami istri punya anak 3 perempuan. Setiap 3 ini punya 1 anak laki-laki. Kan mereka bersaudara. Mereka punya saudara dengan 1 anak laki-laki. Berarti kan 1 ya nggak? Paham nggak? 3 anak perempuan. Oh iya. 1 laki-laki buat 3 perempuan gitu maksudnya. Paham nggak? Dikirain 3 tambah 3. Bener. Iya. Kirain aku 3 anak, pecah 1 laki-laki. Ya, masa Kaisa saudaranya Hamam. Nanti Sophie saudaranya 1 lagi. Enggak. Satunya punya 1. Kan 3 anak. Aduh. Bener nggak Miss Maya? Salah apa bener? Bener kan? Nih kayak Miss Maya. Bener deh. Miss Maya punya adik laki-laki 1. Kakaknya Miss Maya punya adik laki-laki 1 juga. Kakaknya 1 juga, iya kan? Sama jadi berapa? Jadi 4. Iya bener juga. Ya, paham kan? Contohnya nih kayak gini nih. Ya. Nih, ini 1 anak perempuan. Perempuan. Nah, itu laki-laki. Nanti ya misalnya gambarin. Nih. Jadi kayak gini nih. Kata nggak sih? Nah, ya. Pokoknya jadi gini. Ini 1 anak perempuan, anak perempuan, ini laki-laki. Jadi saudaranya dia. Jadi jumlahnya berapa? 4. Ya yang terkecoh maaf ya. Terima kasih ya itu sudah diingetin. Makasih semuanya. Yuk kita say hamdalah bareng-bareng. Ditambah dong, Bu. Alhamdulillah. Amin. Kita istighfar. Astagfirullah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Bu, PR apa? Ada PR, Bu. Nggak ada. Yuk, saya dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.